Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Buat sedulur-sedulurku senusantara, khususnya para pecinta bambu unik Nusantara, juga para pengkaji deling seluruh Nusantara, juga teman-teman pembolang, teman-teman hobi, juga teman-teman subscribe Bambu Wengker. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, alhamdulillah kali ini saya bisa berkunjung lagi, yaitu ke tempat sahabat saya. Beliau adalah termasuk salah satu tokoh spiritualis di dalam dunia perbambuan, sekaligus juga termasuk sesepuh juga dalam dunia bambu. Beliau adalah Bapak Made Jaya. Beliau, nah terus yang di sebelah saya ini juga termasuk tokoh spiritualis dari Surabaya. Beliau Kang Jagat Satria. Salam kayu. Alhamdulillah dengan kunjungan kali ini nanti tentunya bisa menjadikan suatu edukasi, pemahaman tentang dunia perbambuan. Soalnya gini lur, di dalam dunia bambu ini tidak lepas adalah saling asak-asik sambung rasa, yaitu lewat sepotong bambu unik. Dan alhamdulillah dengan munculnya bambu unik ini di Nusantara ini tentulah bisa menjadikan tambahnya suatu tali persaudaraan kita dimanapun berada, khususnya di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dalam kunjungan saya ke rumah beliau, Bapak Made, yang pertama yaitu saya mau menengok koleksi beliau. Dulu saya juga sudah pernah ke sini lur, waktu beliau masih awal-awal, ya sudah hampir mungkin 1 tahun atau berapa itu saya sudah ke sini, tapi dulu koleksinya masih sedikit lur. Tapi kali ini mungkin sudah bertambah banyak. Alhamdulillah kali ini saya mau menengok koleksi beliau ini nanti. Ini gimana nih Pak? Kira-kira koleksinya itu sekarang ini sudah berapa ratus ini kalau dikumpulkan nih? Kalau dihitung semuanya dari koleksi bambu kami, kurang lebih jumlahnya ada sekitar 400 lebih. 400? Ya. Oh, 400 lur, kurang lebihnya nggak tahu, kurangnya nggak tahu. Iya. Oh, gitu ya. Itu sudah mencakup. Kalau masalah Pak, nama pakem kira-kira masih banyak yang kurang apa kira-kira cukup? Kalau masalah pakem masih ada beberapa yang kurang. Ada beberapa Ya. yang kurang ya. Oh, iya. Tapi alhamdulillah termasuk sudah mendekati komplit gitu Pak ya. Iya, hampir mendekati 80% ya. Oh, sekitar 80%. Kalau untuk Kang Jagat gimana Kang ini koleksinya ini Kang? Alhamdulillah bertambah, alhamdulillah ya berkurang. Oh gitu ya. Jadi intinya ada dua sisi. Yang satu itu untuk yes dalam hati, Ya. yang kedua untuk yos dalam lahiriah gitu ya. Nah, Ya, gini loh. beres. Nah, Siap. jadi inilah keasikannya loh. Jadi Bambu Wengker ini selalu berusaha untuk memahami dari satu rasa ke rasa pada saudara-saudara kita, karena semua itu memang sudah menjadi bagian dari kebutuhan kita masing-masing. Yang penting kita tetap saling menghargai satu sama lain, menghormati, andap asor tepak teplosi sliro angga unggu toto kromo. Itulah menjadikan dasar ngaji deling, supaya di dalam ngaji deling ini bisa menjadikan suatu berkah, hasanah, manfaat, juga sangat berarti bagi diri pribadi, juga bagi diri sedulur-sedulur semua. Dan itulah kajian atau sambung rasanya arti sebuah dari filosofi bambu. Jadi mana yang lahir, mana yang batin, mana bambu yang disimpan, mana bambu yang dikeluarkan, itu semua menjadi kebebasan untuk pribadi masing-masing. Saya dari Bambu Wengker tetap mendukung atas segala perjuangan
di dalam dunia perbambuan. Kira-kira gitu kan ya? Yes itu pokoknya. Terus gimana nih Pak? Ini apa langsung aja ini Kang? Lihat bambu. Kita langsung aja. Langsung aja Pak ya. Oke. Ini Lur. Assalamualaikum. Ini Lur. Sangat luar biasa sekali Lur. Ini termasuk beberapa ratus koleksi dari berbagai macam jenis bambu unik yang sangat fantastis, bervariasi. Dari segi nama pakemnya juga komplit. Cuma memang lain dengan bambu wengker Lur. Kalau bambu wengker itu besar-besar, tapi kalau di sini ini memang kecil-kecil karena mengikuti lokasi Pak ya. Karena memang semua itu mengikuti dari ruangan. Kalau memang nggak memenuhi, lebih baik ya seperti ini, tapi ini sudah masuk pakem yang sangat luar biasa Lur. Ini sudah komplit, ada jalu, ada dampit, terus pokoknya ini macam-macam ini Lur. Ini koleksi dari beliau, sahabat saya, Bapak Made. Beliau asli dari Bali Pak ya? Iya, dari Bali. Istri saya orang Jawa. Ya. Gitu. Kebetulan saya sangat mencintai bambu 4 tahun yang lalu. Dan juga karena saya mengenal bambu juga dari YouTube Mbah Warno sendiri. Dari sana saya banyak mempelajari tentang filosofi bambu. Semakin lama saya sambil menikmati sambil memahami. Begitu indahnya kita dalam memahami bambu unik. Amin. Cuma ada satu bambu yang benar-benar tidak saya ketahui itu apa namanya pakemnya. Gitu ya? Karena saya sendiri di saat saya jalan ke Semarang, tepatnya sekali di wilayah Candi Gedong Songo, saya menemukan jenis bambu Japanese, posisi sudah mati ngurang. Setelah saya potong, saya bawa pulang. Saya rencana memang kalau pas Mbah Warno sendiri hadir ke tempat sini akan saya tunjukkan apa sesungguhnya nama bambu gitu. Ini akan saya serahkan bambu ini. Nanti selanjutnya biar Mbah Warno bisa memberikan keterangannya jenis bambu ini. Nah ini Lur. Ini ngeluh iki Lur. Iki sing dadekno ngeluh bolo-bolo iki. Mungkin memang ini sangat langka ini Lur. Tolong Kang jagat sini Kang. Saman sini Kang. Nggak apa-apa Kang. Nah, biar kelihatan. Nah. Mungkin ini Pak Made setelah mendapatkan ini sudah bertanya-tanya sama sedulur-sedulur Pak Made ya? Iya, sudah. Tapi belum ada jawaban ya? Jadi ada yang mengatakan ini dampit, ada mengatakan SR. SR, gitu ya. Ini Lur, bambunya Lur. Ini bambu yang sangat luar biasa. Dari sisi bentuknya dikatakan dampit ya bukan, tapi yang jelas ini semua nanti akan terjawab Lur. Pak Insya Allah. Nah, ini saya serahkan sama gitu Pak ya. Jadi kajian untuk tayangan berikut. Tapi apakah ini perlu tahu dulu Pak namanya Pak? Perlu juga. Oke, siap. Semoga dengan rasa saya ini nanti bisa menembus atas izin Allah apa nama dari pakem bambu tersebut Lur. Karena ini memang di KPBUN seluruh Nusantara, bahkan di grup-grup yang lain pun belum ada ini namanya ini Lur. Oleh karena itu ini bambu akan saya lihat lewat rasa saya apakah nama pakem bambu tersebut. Sudah Pak, sudah jawab ini Pak. Nah ini Lur, bambunya ini di sini ini prosesnya, ini ruasnya ini ada 2. Kalau enggak secara jeli ini mungkin dikatakan
tumpang sari, tapi ini bukan tumpang sari sebenarnya. Terus ini bukan alur jalu ini lur. Ini karena ini dilihat dari samping ini. Nah ini karena proses termakannya waktu yang sebelah sini ini jadi seperti alur jalu, tapi ini aslinya bukan bambu jalu, tapi ini asli istilahnya itu seperti jagung itu lur, amplok jagung itu loh. Nah, terus di sini mengeluarkan ruas lagi 2 ruas ini lur, pendek-pendek ini. Nah, terus ini hidup lagi. Ini sebenarnya ketika waktu masih hidup itu mungkin ini panjang lur, tapi karena ini sudah kering akhirnya ini patah lah. Mungkin inilah waktunya bambu ini sudah dipertemukan oleh manusia, dan akhirnya supaya bambu ini meninggalkan jejak sehingga bambu ini bisa ditemukan kebetulan oleh beliau Pak Made, sehingga bambu ini nantinya bisa diwedar dalam arti hakikat atau filosofi dari bambu tersebut. Ini nanti ini lur, ini Pak Made ya. Iya. Bambu ini itu dari komunikasi saya tadi ini mengatakan bambu ini namanya bambu Sabdo Kelono. Nah, jadi Sabdo Kelana. Nah, ini lur. Ternyata bambu ini bukan cuma hanya sekedar bambu-bambu yang selama ini dalam masuk pakem, tapi ternyata masih banyak rahasia-rahasia bambu pakem yang masih siri atau rahasia di alam. Ini bambu Sabdo Kelono. Ini ada pasangannya ini Pak. Apa pasangan? Insya Allah ini nanti pasangannya ini bambu pamengkang jagat ini. Nah, ini pasangannya nanti bambu pamengkang jagat. Soalnya kalau ini nanti nggak dipasangkan, ini nanti dalam kajian secara pandangan batin saya ini menjadikan suatu kajian yang negatif Pak. Ini karena ini akan lepas dari ketuhanan. Itu loh bahayanya kan gitu. Makanya ini nanti pasangannya harus pamengkang jagat supaya semua itu nanti akan menjadi kembali menyatu lagi dengan batangnya. Ini loh yang bisa dipahami kan gitu Pak ya. Ini loh, jadi ini nanti pasangannya bambu pamengkang jagat Pak. Insya Allah dalam jangka beberapa hari ini nanti, kalau setelah saya pulang dari Surabaya ini, saya minta izin sama Allah, minta doanya, semoga saya bisa mengupas makna, hakikat atau filosofi dari bambu tersebut, karena ini adalah suatu amanah, termasuk amanah saya yang diberikan oleh beliau Pak Made, saya untuk mengkaji apa filosofi dari bambu tersebut gitu Pak ya. Nah, supaya ini bisa menjadi kajian yang bermanfaat untuk sedulur-sedulur senusantara gitu Pak ya. Udah jelas Pak ya. Oke, jadi ini intinya dititipkan ke saya gitu Pak ya. Supaya dibawa ke Ponorogo, supaya ini nanti bisa diwedar secara gamblang. Biar semua para pecinta bambu ini mengetahuinya juga. Oh gitu. Ini terima kasih. Termasuk pakem baru apa gimana ini? Pakem baru, ya ini pakem baru karena ini memang luar biasa Kang. Makanya pakem baru namanya pun baru. Tapi seperti sudah yang biasa dari bambu wengker sampaikan, bahwa setiap bambu wengker mengartikan dari atau memberikan nama, tentulah di situ akan diberi pertanggungjawaban, karena nama itu adalah sebagai identitas di dalam suatu ilmu perbambuan. Kalau enggak saya kasih penjelasan nanti secara lahir bahkan dari filosofi, tentulah di situ akan menjadikan suatu kesalahan, khususnya bagi diri saya sendiri dan juga tim bambu wengker. Nah, itu intinya gitu. Seperti bambu bulu perindu kemarin itu loh Kang. Nah, itu kan secara jelas saya kasih penjelasan gitu. Oke Pak Made, terima kasih. Ini saya terima. Ini nanti akan saya bawa pulang ke Ponorogo. Semoga dengan amanah Pak Made yang diberikan kepada kami dari bambu wengker ini nantinya bisa menjadikan suatu edukasi, pemahaman pada hakikat atau filosofi dari bambu tersebut gitu Pak ya. Dan itu nanti ditunggu aja di wedaran setelah saya pulang gitu Pak ya. Semoga semua diberi kelancaran. Oke Lur.
Kita lanjut. Kita lanjut ya. Lokasi yang ini Kang Jagat ini sering masuk ke sini apa enggak ini, Mas? Saya baru kali ini masuk ke sini. Padahal tiap hari sama-sama Surabaya. Baru sowan hari ini juga. Alhamdulillah kedatangan saudara dari Surabaya juga. Nah, kalau Bolang sering bareng apa gimana ya? Ya jarang juga, tergantung waktunya kadang. Iya. Saya kebanyakan di Kediri ya. Kalau senggang kadang. Tapi gimana ini, Kang? Kalau menurut jenengan, Kang, koleksinya, Kang? Udah saya. Bagus ya. Ya. Soalnya ini memang pakem-pakem yang hidup ini. Iya, pakem yang istilahnya pakem-pakem kuat ini. Walaupun kecil tapi pakem kuat ini. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ini ada bambu Jawa ya. Ya. Ini dari bambu wengker, belum menguak arti filosofi dari bunga bambu, Lur. Tapi tunggu aja nanti selanjutnya. Soalnya bunga ini melambangkan bahwa kehidupan manusia itu tidak lepas dari bunga yang jelas. Bunga-bunga macam-macam, senyum ya bunga, segala sesuatu mengandung bunga, Lur. Tapi bunga itu ya ada yang bunga bangkai, ada bunga yang busuk, ada bunga yang wangi. Tentulah di situ nanti akan saya kaji. Iya, itu. Nah, ini adalah tempat ketenangan beliau, Pak Made. Beliau kalau meditasi di sini karena memang beliau juga spiritualis dalam mengemban amanah pada dirinya untuk menjadi jiwa yang berbudi luhur, juga merasakan arti dari kehidupan yang artinya ngaji rasa manunggaling kelawan Gusti, sekuat mungkin berusaha semampunya, karena itu bagian dari kehidupan manusia supaya hati kita itu tetap menjadi jiwa yang tenang, tetap manunggal rasa sama Allah Subhanahu wa taala. Kira gitu, Pak ya. Nah, oke, Lur, ini tempat meditasi. Oke, lanjut. Ini kemana nih, Pak? Ke atas ya. Ke atas. Ini Kang. Ini, Lur. Beliau Pak Made ini spiritualis tinggi dan juga berimajinasi tinggi. Beliau bukan cuma spiritualis di dalam dunia bambu, tapi juga spiritualis di dalam dunia perlukisan, Lur. Lukisannya saya akui jempol sekali, soalnya sudah bahkan ribuan lukisan yang beliau lukis ini sangat luar biasa sekali, dan lukisannya itu nampak hidup. Nah, inilah kelebihan dari beliau, karena segala sesuatu itu lewat rasa. Jadi di samping lewat bambu untuk mengasah rasa secara halus, dan akhirnya digabungkan dengan rasa melukis suasana, akhirnya menjadi hidup rasanya. Nah, inilah kelebihan dari beliau, Lur. Oke, lanjut, Lur, ke atas. Kang Jagat. Ini si Tole ini ikut juga ini. Wah. Luar biasa. Ini, Lur. Tadi yang di bawah itu yang mini-mini. Nah, ini yang di atas. Ini yang jumbo-jumbo. Banyak sekali, Lur. Ini junder dari bambu petung juga ada ini. Terus ini bambu rajut. Ini sah murni bambu rajut ini. Ini murni bambu rajut, Lur. Ini panguripan, combong panguripan. Ini Sangga Buwana, bukan Badar ini, Lur, masih Sangga Buwana ini. Sudah saya pedar ini double ini apa Sabtu ini. Ya sekali, Lur. Kendit juga ada. Cara dampet, lale, kurung. Wes pokoknya sudah komplit, Lur, ini, Lur. Saya belajar bolang. Ini, Lur. Ini yang pertama saya dapatkan, saya pertama membolang. Jadi begitu bahagianya hati saya pertama membolang, hanya mendapatkan tumpang sari. Jadi sampai banyak sekali koleksi bambu tumpang sari saya.
semakin lama akhirnya saya sudah mulai belajar memahami bambu. Semakin kita memahami, semakin ada ketertarikan sendiri. Akhirnya mendapatkan apa itu kemajuan, akhirnya menemukan pakem-pakem bambu yang lain gitu Pak ya. Iya, iya. Itulah lur uniknya. Ini juga ada carang gantung lur. Carang gantung itu. Tapi ini saya lihat bambu gantungnya nggak ada ini Pak. Belum ada Pak ya? Belum ada. Belum ada. Semoga dengan kedatangan saya ini Pak Insya Allah tidak lama-lama nanti akan mendapatkan Pak. Nggak tahu datangnya dari mana. Jadi bambu gantung sudah tahu apa belum Pak ciri-ciri? Belum ya. Lah, nanti tengok aja di bambu gantung sama bambu carang gantung supaya lebih jelas. Soalnya kalau di sini saya sampaikan nanti double lagi Pak ya. Ya itu nanti sekaligus kajiannya soalnya. Nah ini bunga lur, bunga bambu. Ya. Nah ini sebentar lur ini lur. Memang ya bener lur. Ini kalau untuk apa itu masak air ya wis iso umum lur iki lur. Sakmene lur. Nah iki lur. Iki banyu lur. Iki untung wingi gak dibakar ambek bojo. Masih terselamatkan. Masih terselamatkan. Inilah. Habis dibakar. Ini bunga bambu. Oke. Ya, langsung turun lagi ya Pak ya. Iya. Nah, turun. Nah, turun. Pas le ya, hati-hati le. Barangkali masih ada yang perlu disampaikan atau diperlihatkan Pak Made. Ini ada satu jenis bambu kuruh yang sama sekali saya tidak memahami ini. Karena kebanyakan saya tahunya hanya lam jalala. Lam jalala. Ini naik ke atas, tapi kalau ini kok naik turun ke bawah, jadi tolong dijelaskan. Oh gitu. Secara fisik ya Pak ya? Ya, secara fisik gitu. Gini Pak ya. Ini lur. Ini juga ada lagi lur. Nah, inilah setelah mendapatkan bambu pakem unik yang baru, ternyata ini juga muncul lagi lur. Nah, ini loh. Kalau umumnya itu kurung itu kan seperti yang di bawah ini kurung lam jalala. Tapi ini juga ada pasangannya ternyata lur. Nah, ini kurungnya ini istilahnya itu nggak langsung lewat sebelah kanan, tapi dia melingkar terus belok ke kiri, terus langsung rantingnya ujungnya ini turun ke bawah lur. Nah inilah, jadi intinya di dalam proses perjalanan ini dalam mencari jati diri untuk mengurung hawa nafsu, karena itu memang menjadi suatu perjalanan hidup dari spiritualis semua. Nah ini kadang masih kebingungan sedikit ini Pak. Kebingungan, kadang pas, kadang kok bingung loh, ini mana yang pas. Nah, itulah yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah. Nah, ini disyukuri aja Pak, nanti pasti ketemu sendiri. Karena ini di sini sudah kekuatan dari ini adalah ini menunduk ke bawah ini. Jadi istilahnya itu sudah benar-benar berserah diri atas segala sesuatu keputusan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Dan tentulah di situ tetap menunduk sampai bahkan ini ke tanah Pak ini Pak. Istilahnya gitu loh Pak. Nah, ini kajian yang dalam loh, tapi belum saya kupas lur. Tapi ini adalah sebagai apa itu contoh aja bahwa sedikit itu tadi kira-kira apa cocok itu Pak. Cocok sekali. Nah, itu loh. Jadi itulah perjalanan. Semua tidak mungkin perjalanan itu langsung mulus. Pasti di situ ada lika-liku. Walaupun kita sudah menemukan sekaligus, pasti di situ tetap ada lika-liku. Karena tapi akhirnya semua itu akan ketemu jawabannya sendiri. Nah, inilah kelebihan dari bambu beliau lur. Kurung nyeleneh. Oke. Sedulur. Alhamdulillah. Itulah tadi beberapa ratus koleksi bambu unik beliau, sahabat saya Bapak Made. Di situ tadi berbagai ragam macam bambu unik,
bahkan yang di bawah itu tadi ya yang mini-mini, terus yang di atas itu yang jumbo-jumbo. Tapi memang saya sendiri sudah tahu dari awal beliau ini memang suka yang kecil karena memang menyesuaikan dengan tempatnya itu lur. Tapi alhamdulillah itu semua bagus. Dan itulah tadi termasuk ada 2 bambu yang termasuk yang pertama yang kurung tadi itu kurung ya mungkin itu pakem baru. Tapi yang tak asing lagi yaitu ini lur. Nah, ini pakem bambu yang sangat langka ini, soalnya juga saya sendiri baru kali ini mendapatkan atau menemukan bambu seperti ini, termasuk ini adalah milik beliau Pak Made, karena saya sendiri juga tahu kemarin ke Malang Pak ya, ke Semarang itu ya ke Candi Gedong Soko. Nah itu saya juga tahu beliau Pak Made keluarga ke sana. Nah, terus saya juga ngomeni lur di FB-nya bahwa di situ ada bambu yang unik juga apa itu aftal. Itu saya juga komen. Alhamdulillah ternyata beliau menemukan bambu ini. Dan ini tepatnya juga ya di bawah lur yang jelas sih. Tapi semoga ini nanti sampai di Ponorogo menjadikan suatu edukasi atau pembelajaran bagi sedulur-sedulur bambu unik Nusantara apa filosofi atau makna hakikat dari bambu tersebut. Nah, semoga ini nanti akan menjadi hal yang positif. Dan itu tadi saya sudah mengatakan bahwa ini adalah ada pasangannya yaitu bambu pamengkang jagat lur. Oke. Kira-kira gitu ini Pak ya. Pripun. Karena sebelum saya masuk ke wilayah Candi Gedong Songo, sebelumnya sempat saya juga dikontak sama beliaunya Mbah Warno bahwa di sana di dalam ada satu jenis bambu unik juga gitu. Karena rasa penasaran saya keliling-keliling, ternyata memang benar saya menemukan hanya satu aja yang saya temukan. Kemungkinan kok hanya dikontak seperti itu dengan Mbah Warno, mungkin ini harus saya serahkan sama Mbah Warno untuk memberikan satu pedarannya di tayangan berikutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Amin. Kira-kira Kang Jagat ada yang perlu disampaikan Kang? Cukup. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kami dari tim Bambu Wengker bersama beliau Bapak Made juga Kang Jagat Satria. Semoga dengan pertemuan ini, dengan silaturahmi ini bisa menjadikan suatu keberkahan bagi tim Bambu Wengker, juga bagi keluarga Pak Made, juga sahabat saya Kang Satrio Jagat, juga beserta seluruh saudara-saudara dalam pecinta bambu unik Nusantara. Oke sedulur, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih sama beliau Pak Made sama Kang Jagat sudah menerima kehadiran saya di sini. Semoga dengan kehadiran saya ini untuk kedepannya atas izin Allah menjadikan suatu berkah dalam kehidupan kita untuk yang lebih baik. Oke sedulur, sampai di sini dulu perjumpaan kami. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.